Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan presentasi. Baiklah, selamat pagi saya ucapkan buat teman-teman sekalian dan dosen dalam mata kuliah perbankan ini. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi lanjutan kita yang berjudul Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atau yang disingkat SKBDN. Baiklah, di mana sub-sub bahasan kami, presentasi kami pada hari ini meliputi apa sih itu pengertian SKBN dan manfaat SKBN, siapa para pelaku SKBDN, syarat-syarat dan ketentuan penerbitan atau pembukaan SKBDN, dan bentuk dan sifat SKBDN, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon SKBDN, dokumen-dokumen LC yang dibutuhkan, jenis-jenis SKBDN, dan kesimpulan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Daisil Jimo dari kelas akuntansi pagi D angkatan 2017. Langsung saja kita mulai. Saya akan memaparkan tentang pengertian SKBDN. Apa itu SKBDN? SKBDN merupakan surat kredit berdokumen dalam negeri atau L-C adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri, antar pulau, atau arus barang keluar negeri, ekspor impor. Surat kredit berdokumen dalam negeri atau yang disingkat SKBDN atau juga sering disebut LC lokal adalah instrumen yang dikeluarkan oleh bank, issuing bank atas permintaan application buyer atau pembeli yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada penerima atau penjual atau seller apabila issuing bank menerima dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN. Baiklah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami yang lain. Selanjutnya, manfaat SKBDN. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penerbitan SKBDN, yaitu yang pertama sebagai sarana untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri. Yang kedua, penerimaan jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijamin melainkan kewajiban karena penerima jaminan akan mendapat ganti rugi dari bank. Yang ketiga, memperlancar arus pengadaan barang-barang di dalam negeri dari satu tempat ke tempat lainnya, baik antar pulau, antar kota, atau antar pihak-pihak dalam satu kota. Yang keempat, pengiriman barang lebih terjamin. Yang kelima, sebagai alternatif fasilitas pembiayaan. Yang keenam, bank melayani Anda atau pengusaha yang berorientasi ekspor dalam memberikan fasilitas SKBDN, baik untuk penerbitan maupun penerimaan SKBDN. Para pelaku SKBDN, pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan dalam negeri adalah yang pertama, pembelian barang orang atau barang hukum yang memohon untuk membuka SKBDN pada bank. Yang kedua, bank penerbit LC dalam negeri, bank yang menerbitkan SKBDN kepada pembeli atau membuka LC dalam negeri. Yang ketiga, bank membayar, bank yang melakukan pembayaran kepada penerimaan atau penyerahan dokumen yang telah disyaratkan dalam SKBDN. Yang keempat, penjual barang, orang atau badan hukum yang disebut dengan wesel SKBDN atau surat penerimaan lainnya yang terkait dengan SKBDN tersebut sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran. Yang kelima, perusahaan pengangkutan. Perkenalkan, nama saya Petrus Panmahengki. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai syarat-syarat dan ketentuan penerbitan atau pembukaan SKBDN. Adapun syarat-syarat pembukaan SKBDN adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki plafon atau line pembukaan SKBDN. Yang kedua, mengisi formulir pembukaan SKBDN dan memenuhi syarat-syarat umum pembukaan SKBDN. Adapun ketentuan atau cara penerapan SK Bank Indonesia tentang LC atau lokal.
Yang pertama itu, dalam SKBDN harus dicantumkan secara jelas judul surat kredit berdokumen dalam negeri. Yang kedua, setiap penerbitan SKBDN dan perubahannya harus tunduk pada ketentuan dalam surat keputusan ini, dan bank harus mencantumkan dalam SKBDN pernyataan bahwa SKBDN ini tunduk pada surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 29/150/Kep/Dir tanggal 31 Desember 1996. Bentuk dan sifat SKBDN. Yang pertama itu, SKBDN dapat diterbitkan dalam rupiah atau valuta asing yang ada dalam daftar kurs Bank Indonesia. Yang kedua, SKBDN hanya dapat diterbitkan dengan kondisi tidak dapat diubah dan atau ditarik kembali atau dibatalkan tanpa persetujuan dari bank pembuka, bank pengkonfirmasi, dan penerima. Yang ketiga, jangka waktu SKBDN ditetapkan sesuai kesepakatan antara pemohon dan bank pembuka. Yang keempat, jangka waktu penundaan pembayaran SKBDN ditetapkan sesuai kesepakatan pemohon dan bank pembuka. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bambang Setiawan. Saya dari kelas akuntansi pagi D. Di sini saya akan membahas hasil kerja kelompok kami. Saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu bentuk dan sifat SKBDN. Bentuk dan sifat SKBDN. SKBDN dapat diterbitkan dalam rupiah atau valuta asing yang ada dalam daftar kurs Bank Indonesia. SKBDN hanya dapat diterbitkan dengan kondisi tidak dapat diubah dan atau ditarik kembali atau dibatalkan tanpa persetujuan dari bank pembuka, bank berkonfirmasi, dan penerima. Jangka waktu DKBDN ditetapkan sesuai kesepakatan antara pemohon dan bank pembuka. Jangka waktu penunda pembayaran SKBDN ditetapkan sesuai kesepakatan pemohon dan bank terbuka. Yang selanjutnya, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon SKBDN. Bank hanya dapat menerima permohonan penerbitan SKBDN apabila pemohon yang pertama mengajukan permohonan secara tertulis dilakukan oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Yang kedua, menyebutkan nama jelas dan alamat penerima. Yang selanjutnya, tercantum nilai SKBDN. Yang selanjutnya, masyarakat mensyaratkan pembayaran atas unjuk akseptasi atau negosiasi. Yang selanjutnya, mencantumkan rincian dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dalam mencapai L atau C, seperti dokumen B atau L atau dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Emmanuel Sentosa dari kelas akuntansi pagi D, NIM 171042628. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi pada bagian jenis-jenis SKBDN. Ditinjau dari segi pembiayaan, L atau C dalam negeri dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama SAI, yang kedua usance, yang ketiga red clause. Yang pertama SAIX, L atau C dalam negeri, yaitu L atau C dalam negeri yang dapat dibayarkan sewaktu warka diunjukkan. Kemudian usance, L atau C dalam negeri, yaitu L atau C dalam negeri yang pembayarannya dilakukan menggunakan wesel berjangka. Yang ketiga red clause, L atau C dalam negeri, yaitu L atau C dalam negeri yang pembayarannya dapat dilakukan di muka. Dari materi yang sudah disampaikan saya dan teman-teman, kelompok kami memberikan kesimpulan bahwa surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN atau sering yang disebut LC lokal adalah instrumen yang dikeluarkan oleh bank atau leasing bank
atas permintaan pembeli yang berisi janji untuk membayar sejumlah uang kepada penerima atau penjual atau yang biasa disebut seller apabila sistem bank menerima dokumen yang sesuai dengan syarat SKPDN. SKPDN dipergunakan untuk mendukung transaksi perdagangan di dalam negeri. Bank besar di Indonesia seperti Bank Mandiri dapat melayani kebutuhan baik dari sisi pembeli maupun dari sisi penjual. Hanya ini materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih.